Oke, kita lanjut ke ketiga ya. Atau sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Bertanya itu ada selah untuk dapat souvenir. Saya nggak tahu, kan saya tanya dulu ya sama panitia. Ada nggak souvenir? Oh, nggak ada. Katanya ada door prize. Silakan Pak. Tolong dibantu ya. Namanya? Akbar. Enggak. Oh. Ini enggak. Nyala. Ya, silakan. Ya, Pak, nama saya Akbar dari Dramaga. Dramaga ya. Maaf Pak, tadi Bapak menerangkan bahwa yang bajaringan itu tihang tidak boleh diisi itu Pak. Yang Ya. tadi Bapak dapat apa? Di gedung, sekolahan atau kantor-kantor. Ada salah satu kusen aluminium Pak ya. Itu kenapa ya Pak? Saya belum tahu Pak. Biasanya kan saya diisi Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, terima kasih Mas dari Dramaga ya. Atau sebelum saya jawab, atau jawablah ya biar daya ingatnya mungkin udah faktor U ya. Itu tadi saya tidak sebut nama daerahnya. Tapi kenyataannya di sana itu ada teknik pengisian kusen aluminium dengan mortar. Dan itu sudah saya buktikan di rumah saya. Jadi semua kusen saya yang dari besi dan aluminium saya isi. Diisi. Ada tekniknya. Nanti kalau saya kasih tahu di sini, Bapak tambah pinter kan, ada nanti sesi berikutnya. Tapi saya sampaikan, ada beberapa daerah sudah menerapkan itu. Jadi setiap yang namanya kusen aluminium atau yang dari logam itu dicor. Dan memang sangat bagus. Yang pasti rayap tidak akan pernah nongol di sana. Karena kalau aluminium yang dipasang pun itu kan ada apa namanya itu? Bukan yang dikasih kayu untuk apa namanya itu? Tempat ngebornya itu apa namanya? Kalau pisar kan tempat untuk menempelkannya. Tapi sebelum dipisar ada dikasih kayak locis. Kayu di dalam apa namanya itu aluminiumnya. Nah itu juga jadi sumber rayap. Soalnya rayap yang ada di Indonesia udah seperti orang Indonesia senang bohong. Rayap Indonesia mah kenceng. Enggak lah, aspal enggak mau rayap itu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya dari Bengkulu? Izin, Bengkulu. Sebelum kita masuk ke K3. Bengkulu, ada yang mau ditanya? Mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah. Oh ada tuh satu tuh. Satu aja, jangan dua. Waktunya. Tolong Ibu MC-nya. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, yang berkaitan dengan nama. Pak, kalau Franky Kak, Franky Pak. Franky. Oh, penyanyi ya? Ya, kami tuh di Bengkulu tuh ada dua jenis semen untuk basa manualnya. Pasir Pak, itu ada pasir gunung dengan pasir sedot Pak. Nah itu Pak untuk pasir ini yang untuk hemat semennya atau hemat material itu sebaiknya atau adukan itu Pak, mohon dikasih info Pak, misalkan bagusnya semen pasir gunung seperti ini, semen pasir sedot seperti ini Pak, untuk kekuatannya, kemudian untuk materialnya Pak, adukannya maksudnya Pak, perbandingan apa 1,4 atau 1,5 atau gimana gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Franky. Pak Franky ya? Cocoknya ini Pak Franky ini cocok jadi orang lab ini. Yang pasti yang punya otoritas mengatakan itu adalah orang lab. Tentu uji material itu ada. Yang pasti tadi waktu presentasi saya mengetahui sekilas untuk kualitas pasir itu genggam aja. Genggam, ketika kita lepas pasti pasir itu akan pecah. Dan tangan kita akan terjadi bintik-bintik bekas gradasinya.
Kalau dia pasir yang kita pegang, kita genggam, terus dia jatuhnya jadi seperti bola, itu pasti kadar lumpurnya tinggi. Tentu kualitas semen apapun yang dikasih ke sini, yang dikasih bahan campurannya, apalagi dari SIG, itu akan tewas. Tetap plesterannya akan retak-retak. Makanya untuk mengetahui kualitas pasir itu artinya gini, sudah dibikin misalnya kan kalau 1:3 itu kan pasti pasangan truss ram. Tahu kan truss ram? Truss ram itu adalah 0 sampai 30 cm dari permukaan lantai. Tapi sekarang pinter menghindari truss ram itu karena kan 1:3. Dibikinlah apa? Siapa yang tahu? Plin. Plin itu tujuannya kan supaya kapiler air itu tidak naik. Kapiler air itu pengantar rayap. Ya, tapi kalau kualitas pasirnya dibantu dengan misalnya kan ada juga kualitas semen basah, semen kering. Kalau nggak salah kalau Padang izin Pak Gatot, kalau Padang itu mengeluarkan atau memproduksi semen apa itu? Bukan, maksudnya kualitasnya itu semen kering atau basah? Keringnya. Kan itu ada beberapa semen dia digunakan untuk memang pasangan misalnya bendung. Kalau mungkin tonasa tidak bisa, pasti rusak. Bisa ya? Nah itu, jadi cukup bagus pertanyaan dari Bengkulu tadi ya, Mas Franky. Tolong itu diperhatikan, ditulis, kasih nanti dia hadiah. Oke, dari Palembang. Ada yang mau ditanya dari Palembang? MC-nya lagi. Oke, kita lewatkan dari Malang. Izin Bapak dari Palembang. Oh, oke, silakan. Namanya siapa? Mohon saya dibantu panitia ditulis nama-namanya ya. Soalnya ini diliput. Oke, siapa namanya? Namanya Sujat, Pak. Sujat. Pak Sujat. Sujat. Ya. Oke. Silakan, Pak. Setelah menyimak materi dari Bapak tadi, ada angkur atau besi ke dinding. Secara umum Pak, kalau di bangunan rumah, itu kan pihak konsumen mau hemat biaya Pak. Jadi kalau adanya angkur kan menambah bahan. Apa solusinya ketika kita ketemu konsumen yang dia mau hemat biaya Pak? Padahal yang jelas sudah mengurangi kekuatan bangunan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sujat. Ini cocoknya jadi pengawas ini. Kalau strategi menghadapi ini itu ambil kertas, ambil meterai, isinya apa? Pak, kalau nanti bangunannya roboh, saya tidak tanggung jawab. Suruh tanda tangan, kerjain. Supaya aman, ya, nanti supaya nama baik Bapak selaku tukang, loh kok tukang ini, kok ini retak semua, kok didorong langsung nyebles gitu. Padahal, kan itu kan memang stek itu sangat penting. Ya, itu untuk menyatukan ke kemonolitan antara tiang atau kolom dengan dinding. Cukup ya Pak ya? Jangan diborong, cukup, pertanyaan Pak. cukup Terima satu. kasih, Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya dari Malang. Ayo Bapak Ibu yang ada di Malang. Ini biasanya dari Malang senang bertanya ini. Si Bapak ada yang bertanya dari teman-teman yang ada di Malang. Namanya Bapak Munir dari Paga. Begini Paga. Pak, ini kalau Pak Munir ya? pasangan, ya betul. Kalau memakai pasangan bataringan, itu kan sudah ada lemnya yang dari produknya itu. Tapi ya, dari bagian tukang kita, itu masih ada yang pakai adukan semen sama pasir. Itu apa boleh Pak? Bagaimana, apa lebih bagus pakai adukan, pakai apa harus pakai lem? Itu kan kadang tukang kan banyak yang ngeyel juga, api aniki. Wah, seperti itu. wah.
Wah mantap ini Pak Munir nih. Pak Munir, memang itulah ya, apakah tidak ada SOP atau standar operasi prosedur? Sebenarnya kita nggak tahu apakah tukangnya yang pinter-pintaran bata ringan di plester atau memang dari konsumennya atau bohernya harus di plester. Sekarang itu perasaan kan, namanya